Kali ini kita akan belajar materi tentang statistika ukuran letak data, yaitu data tunggal, yang mana ada 3 bagian, ada kuartil, Q1, Q2, Q3, desil, D1 sampai D9, lalu persentil, P1 sampai P99. Dengan rumus umum, QI atau DI atau PI sama dengan nilai data ke I dalam kurung N ditambah 1/4 atau per 10 atau per 100, tergantung nanti mana yang ditanyakan. Kali ini kita masuk langsung ke contoh soal. Ya, di sini kita misalkan ada data 10 orang siswa atau data nilai 10 orang siswa. Dengan datanya masih acak ya, nanti tentunya ketika akan menyelesaikan soal, data ini harus kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tentukan A Q1, lalu B D5, lalu C P20. Kita akan coba jawab satu persatu soal. Jawab. A Q1 sama dengan, kita lihat rumusnya tadi ya, rumus umum ini bisa digunakan untuk ketiga bagian yang ditanyakan, sama dengan nilai data ke I nanti kita ganti dengan 1 ya, dalam kurung 10 tambah 1/4 karena yang ditanya kuartil. Nilai data ke 1 dalam kurung 10 tambah 1 11/4 sama dengan nilai data ke 1 dikali 11 sama dengan 11 dibagi 4. 11 dibagi 4 pakai bagi kurung ya, 11 bagi 4, 11 bagi 4 itu 2 dikali 4 8, dikurang 11 kurang 8 3 turun 01 koma ya, 30 dibagi 4 itu 7 kali 4 28, 30 dikurang 28 2 turun 01 20 dibagi 4 5 kali 4 20 jadi 0 ya, hasilnya 11 bagi 4 sama dengan 2,75. Nah, hasil 2,75 ini desimal, sehingga kita sulit untuk menentukan letak berapa. Letak ke 2,75 itu rancu ya, jadi bisa itu dikategorikan tidak bulat, itu hasilnya desimal. Maka harus kita gunakan cara yaitu interpolasi linear. Kita jawab Q1 karena yang ditanya Q1 ya, 2,75 itu terletak di antara data kedua atau ketiga. Q1 sama dengan X2 ditambah nilai desimalnya berapa,
0,75 dalam kurung data selanjutnya, yaitu X3 ya, data selanjutnya X3, maaf salah, X3 dikurang data sebelumnya X2. Kita masukkan X2 artinya anggota kedua. Nah, datanya belum kita urutkan nih. Kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. 4, biasanya dilingkari ya supaya nggak bingung. 4, lalu 5, lalu ada 6, situ 6 ada 1, lalu kemudian 7 ada 3, lalu 8 ada 2, lalu yang terakhir 9 juga ada 2. Ya, kita pastikan lagi jumlahnya ada 10. Nah, X2 anggota kedua setelah diurutkan kita lihat adalah 5. Kita masukkan X2 itu sama dengan 5 ditambah 0,75. 0,75 ini nilai desimalnya ya. Lalu X3 anggota ketiganya 6. 6 dikurang anggota keduanya yang tadi udah ya 5 sama dengan 5 ditambah 0,75 dalam kurung 6 kurang 5 sama dengan 1. Pintar. Sama dengan 5 ditambah 0,75 dikali 1 sama dengan 0,75. Jadi 5 ditambah 0,75 sama dengan 5,75. Ya, kemudian kita lanjutkan yang B. Pertanyaannya tentukan D5 ya. Kita akan coba sama-sama kerjakan. B, D5 atau desil kelima sama dengan nilai data ke, kita lihat rumus bentuk umum di atas. Yang ditanya ya 5 dalam kurung 10 ditambah 1 per, nah kalau desil itu 10 sama dengan nilai data ke 5 dalam kurung 10 tambah 1 11 per 10. Ingat ya 10 itu karena desil. Kalau kuartil tadi 4. 5 dikali 11 55 per 10. Jadi nilai data ke 55 per 10 sama dengan 5,5. Nah ini juga sama nih, hasilnya desimal. 5,5 berarti antara ke 5 atau ke 6. Maka harus kita gunakan kembali interpolasi linear. Jadi kalau hasil itu desimal, koma-komaan bahasa mudahnya, maka harus kita gunakan interpolasi. D5 sama dengan X berapa nih? X5 ya. X5 ditambah nilai desimalnya 0,5 dalam kurung anggota selanjutnya berarti X6 dikurang X5. Anggota kelima kita lihat dari data yang sudah terurut tadi di atas, yaitu 7. Pinter. 7 ditambah 0,5 dalam kurung anggota ke-6 berapa? Sama ya 7. Oke, 7 dikurang anggota kelima 7. 7 dikurang 7 sama dengan 7 ditambah 0,5 dalam kurung 7 kurang 7 sama dengan 0 ya. Jadi ingat ya, bilangan berapapun kalau dikali 0 hasilnya 0. Pintar. 7 tambah 0 sama dengan 7. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir. C, P20 atau persentil 20 sama dengan nilai data ke 20 dalam kurung 10 ditambah 1 per 100, karena yang ditanya sekarang adalah persentil, sama dengan nilai data ke 20 dalam kurung 10 tambah 1 11
per 100 sama dengan nilai data ke 20 dikali 11 berapa? 220 per 100. Nilai data ke 220 dibagi 100 sama dengan 2,2. Ini juga sama, lagi-lagi bentuknya desimal atau koma-komaan, jadi di antara 2 atau ke 3. Kita gunakan interpolasi. Udah pinter ya, interpolasi sama aja, cuman tinggal diubah-ubah tergantung yang ditanyakan. Maka P20 sama dengan, nah tadi berapa? 2,2 berarti X2 ya, di antara 2 dan 3 berarti X2 ditambah nilai desimalnya berapa? 0,2 dalam kurung data selanjutnya yaitu X3 dikurang data sebelumnya X2. Anggota kedua berapa? Kita lihat lagi data yang sudah terurut. 5. Oke. 5 ditambah 0,2 dalam kurung anggota ketiganya kita lihat 6. Pinter. 6 dikurang anggota kedua 5 sama dengan 5 ditambah 0,2 dalam kurung 6 kurang 5 berapa? 1. Pinter. Sama dengan 5 ditambah 0,2 sama dengan 5 tambah 0,2 sama dengan 5,2. Jadi nilai persentil 20 nya adalah 5,2. Oke, bisa ya. Ternyata mudah menentukan ukuran letak data dengan cara interpolasi ya. Jadi kita review jawabannya. Yang A Q1 tadi berapa? 5,75. Yang B D5 tadi hasilnya berapa? 7 ya. D5 7. Lalu yang terakhir P20 itu persentil 20 sama dengan 5,2. Oke, sip.